Wah, cuma satu kata, masterclass. Selamat datang di Bedah Taktik kali ini, dan hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Kanada baru aja ngebantai Qatar 6-0 di BC Place. Dan jujur aja, ini bukan cuma sekedar menang besar. Ini adalah eksekusi taktik penyerangan yang super mematikan. Kita nggak cuma bakal ngelihat skor akhirnya aja, tapi kita bakal bongkar rahasia di balik layar. Gimana sih cara Kanada bisa seklinis itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia 6 poin krusial yang bakal kita bahas, mulai dari rekor sejarah baru di Vancouver, dominasi mutlak Kanada lewat statistik XG, petaka 2 kartu merah Qatar, harga mahal dari sebuah kemenangan, hat-trick gila Jonathan David, sampai skenario panas penentuan juara grup B. Bagian pertama, sejarah baru di Vancouver. Biar kita bisa benar-benar ngerasain betapa besarnya dampak kemenangan 6-0 ini, kita harus narik mundur sedikit ke belakang dan ngeliat sejarah timnas Kanada. Coba bayangin, ini baru laga ke-8 Kanada di Piala Dunia sepanjang sejarah mereka. Sebelumnya, bikin lebih dari 1 gol aja mereka nggak pernah. Tapi sekarang, mereka langsung jadi negara CONCACAF pertama yang sukses nyetak 6 gol dalam satu pertandingan. Gila kan? Dan Vancouver sekarang resmi jadi benteng yang super angker buat lawan. 5 kemenangan beruntun, nyetak 23 gol, dan cuma kebobolan 2 kali. Ini jelas bukan hoki teman-teman, ini murni dominasi sistemik pas main di kandang sendiri. Masuk ke bagian kedua, dominasi mutlak dan statistik XG. Yuk kita pinggirin dulu euforianya dan kita murni lihat data mentahnya. Gimana caranya sebuah tim bisa sebegitu gampangnya nyetak 6 gol? 32. Coba resapi angka ini bentar. Kanada ngelepasin 32 tembakan di laga ini. 10 diantaranya on target. Buat panggung sekelas Piala Dunia, bisa nyatetin angka tembakan sebanyak ini tuh bener-bener nunjukin dominasi taktik yang absolut. Mereka bener-bener ngurung Qatar di area pertahanannya sendiri dari awal sampai akhir. Nah, dari 32 tembakan tadi, kita dapat metrik expected goals atau XG di angka 4.46. Apa artinya? Artinya Kanada tuh nggak cuma asal nembak spekulasi dari luar kotak penalti. Hampir nyentuh angka 4.5 XG di Piala Dunia, itu bukti nyata kalau pergerakan tanpa bola mereka luar biasa. Mereka terus-terusan ngebongkar blok pertahanan Qatar, ngeksploitasi ruang, dan nyiptain peluang di titik-titik yang kemungkinan golnya sangat tinggi. Bener-bener taktik penyerangan yang super klinis. Dan kalau kita bandingin sama catatan sejarah, Kanada bikin 8 tembakan tepat sasaran cuma di babak pertama aja. 8! Ini nyamain rekor terbanyak di babak pertama Piala Dunia yang udah bertahan sejak tahun 1994, waktu Rumania ngelawan Argentina. Jadi, dari detik pertama peluit dibunyiin, Kanada ini benar-benar langsung nekan pedal gas dalam-dalam dan ngunci pertahanan Qatar. Lanjut ke bagian ketiga, petaka 2 kartu merah. Tekanan gila-gilaan kayak gitu pasti ngancurin mental lawan kan? Nah, kita bakal lihat gimana sistem disiplin Qatar pelan-pelan ambruk. Ini dia kronologi kehancuran Qatar di babak pertama. Semuanya kejadian kurang dari 30 menit, dimulai dari kesalahan kiper Abu Nada yang langsung dihukum sama Sail Laren di menit ke-16. Terus disusul gol David di menit 30. Tapi titik hancurnya benar-benar kerasa waktu Homam El Amin kena kartu merah langsung karena ngejatuhin Tajon Buchehen yang lagi dapat peluang emas. Main 10 orang lawan Kanada yang lagi kesetanan, jelas itu bunuh diri. Gak heran sebelum turun minum David langsung nyetak gol lagi. Ngomong-ngomong soal kartu merah, ada satu statistik yang lumayan ironis nih. 2 kartu merah yang didapat Qatar di laga ini bikin total kartu merah di turnamen 2026 ini udah tembus 6 buah. Tahu nggak lucunya di mana? Jumlah ini udah ngelewatin total semua kartu merah di sepanjang turnamen Piala Dunia 2022. Padahal turnamen waktu itu kan diadain di Qatar sendiri. Ironis banget kan? Kita masuk ke bagian keempat, harga mahal sebuah kemenangan. Sayangnya, di balik euforia pesta 6 gol ini, ada awan mendung yang bikin kita harus narik napas panjang. Di menit ke-50, Asim Madibo ngelakuin tackle telat dari belakang ke Ismail Kone. Tackle kasar ini yang bikin Qatar dapat kartu merah kedua. Tapi yang bikin sedih, Kone harus ditandu keluar lapangan. Gelandang andalan dari klub Sassuolo ini dilaporkan ngalamin patah kaki. Ini jelas kerugian besar. Kehilangan jenderal lini tengah bakal jadi pukulan mental dan PR taktik yang luar biasa berat buat Kanada di sisa turnamen. Tapi ya, sepak bola kadang punya cara puitisnya sendiri di atas lapangan. Pemain yang masuk gantiin Kone tadi adalah Nathan Saliba. Dan di menit 64, Saliba langsung ngasih pembuktian berkelas. Dia ngelepasin tendangan bebas melengkung yang cantik banget. Ngelewatin pagar betis, kena tiang kanan, dan masuk. Boom!
Keadilan instan yang langsung balikin lagi moral dan semangat ribuan penonton di stadion. Lanjut ke bagian kelima, hat-trick sensasional Jonathan David. Taktik jenius nggak akan jalan tanpa eksekutor yang dingin. Dan hari ini, lini depan Kanada benar-benar ngasih masterclass soal penyelesaian akhir. Di masa injury time, Jonathan David ngunci penampilannya pakai putaran badan yang mematikan buat nyetak hat-trick. Dan kalian tahu nggak sekarang dia masuk ke jajaran elit mana? Lewat 3 golnya ini, David jadi pemain kedua di seluruh ajang Piala Dunia tahun ini yang bisa nyetak hat-trick. Dia sekarang berdiri sejajar sama satu nama besar, Lionel Messi. Eksekusi yang dia tunjukin sepanjang pertandingan emang bener-bener level dunia. Oh, jangan lupain juga partnernya di depan, Kyle Larin. Gol pembukanya bikin Larin jadi pemain Kanada pertama yang bisa nyetak lebih dari 1 gol dalam sejarah mereka di Piala Dunia. Dan yang lebih gokil, dia sekarang nyamain rekor Clint Dempsey di tahun 2014 sebagai pemain dari zona CONCACAF yang sukses nyetak gol di laga Piala Dunia secara beruntun. Duet Larin sama David ini bener-bener fix jadi mimpi buruk buat bek manapun. Terakhir, bagian ke-6, penentuan puncak grup B. Dari semua data, rekor gila, dan gol-gol tadi, pertanyaannya sekarang, apa artinya ini buat laga pamungkas nanti? Peta persaingannya sekarang udah sangat jelas. Buat Qatar, kekalahan telak ini otomatis ngancurin moral dan peluang mereka buat lolos ke babak 32 besar. Tapi buat Kanada, ini adalah suntikan energi yang masif. Mereka sekarang nyaman bertengger di puncak grup dengan keunggulan selisih gol yang gede banget. Kepercayaan diri mereka lagi ada di titik maksimal buat ngadepin laga pamungkas melawan Swiss buat nentuin siapa raja di grup B. Nah, ini yang bikin makin menebarkan. Lewat skema penyerangan buas yang bisa ngasilin 32 tembakan, plus insting pembunuh Jonathan David yang sekarang selevel sama Messi, mampukah Kanada bawa momentum menakutkan ini buat ngelibas Swiss? Atau justru hilangnya Ismail Kone di lini tengah bakal jadi celah fatal yang dimanfaatin sama disiplinnya taktik ala Eropa milik Swiss? Layak banget buat kita tunggu jawabannya di laga berikutnya. Gimana menurut kalian? Terima kasih udah ngikutin bedah taktik kali ini dan sampai jumpa di analisa selanjutnya.